Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku Madrasah Ibtidaiyah kelas 5? Pada kesempatan kali ini berjumpa dengan Ibu Yeni Mu'alifah. Kita akan belajar mata pelajaran akidah akhlak tentang indahnya akhlak terpuji ketika bertamu. Baiklah, untuk kesempatan yang pertama kita akan belajar mengenai pengertian bertamu. Bertamu dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah atali ziyaroti yang artinya datang berkunjung. Kemudian menurut istilah artinya apa? Bertamu adalah kegiatan mengunjungi rumah sahabat, kerabat, ataupun orang lain, ataupun saudara, atau ke rumah nenek, ke rumah bude, dengan tujuan untuk menjalin persaudaraan ataupun untuk suatu keperluan lain dalam rangka menciptakan kebersamaan dan kemaslahatan bersama. Selanjutnya, adabnya bertamu itu bagaimana? Adabnya bertamu yang pertama adalah mengucap salam. Assalamualaikum. Biasanya kalau pintunya sedang tertutup, kita sambil mengetuk pintu tok 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 begitu, sebagai tanda untuk meminta izin ketika sebelum memasuki rumah. Nah, ketika meminta izin, misalkan diizinkan masuk, ya kita boleh masuk ke dalam rumah. Tapi ketika tidak diizinkan, maka kita tidak boleh memaksa masuk dan kita harus kembali pulang, kemudian kembali lagi bertamu pada lain kesempatan. Nah, ketika mengetuk pintu tadi, bagaimana posisi berdiri? Posisi berdiri tidak boleh menghadap ke pintu masuk, okay? Kemudian batasnya bertamu itu tidak boleh lebih dari 3 hari. Terus ketika sudah masuk ke dalam rumah itu duduk manis, duduk anteng dengan sopan, okay? Dan tidak boleh memandang ke seluruh ruangan dengan penuh kecurigaan, dengan celingak atau bagaimana, itu tidak boleh. Selanjutnya, bagaimana adab kita nanti apabila yang menerima tamu itu kita atau kita sebagai tuan rumah. Oke, jadi ada menerima tamu sebagai tuan rumah yang baik sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu, yang artinya, dan siapa saja yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi tamu itu harus dimuliakan, okay? Kemudian kita disunahkan menemani tamu ketika makan. Karena apa? Karena haknya seorang tamu itu untuk dilayani selama 3 hari selama beliau itu bertamu di rumah kita. Kemudian jangan sekali-kali menyusahkan tamu, misalkan tamunya disuruh apa, disuruh begini begitu, tidak boleh. Dan ketika tamunya akan pulang, kita disunahkan untuk mengantar tamu sampai pintu rumah, bahkan ada yang diantarkan itu sampai halaman, sampai tamunya pergi. Selanjutnya kita akan membahas tentang waktu yang bertamu yang tepat itu kapan, Bu? Waktu bertamu yang tepat sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yaitu pada waktu pagi dan sore hari. Nah, ketika bertamu kita harus menghindari waktu-waktu tertentu. Misalkan waktu sebelum sholat subuh masih gelap bertamu, tidak boleh, nggih? Atau waktu sholat yang lain. Dan ketika waktu membaca Al-Quran, biasanya kita membaca Al-Quran itu pada setelah sholat maghrib atau pada kesempatan yang lain itu. Terus waktu istirahat atau tidur siang itu juga tidak boleh bertamu. Kemudian setelah sholat isya itu juga dianjurkan kita menghindari waktu tersebut untuk bertamu.
tamu. Tadi sudah kita bahas ada bertamu, kemudian penerima tamu. Sekarang kita akan membahas hikmahnya bertamu dan menerima tamu itu apa? Satu, menumbuhkan sikap toleran terhadap orang lain, dapat mempertemukan persamaan, kesesuaian sehingga akan terjalin persahabatan yang erat dan kerjasama yang baik, menciptakan perdamaian dan mempererat persaudaraan sebagai sarana berdakwah, juga sebagai sarana bersedekah. Nah, datangnya tamu membawa rahmat dan kepulangannya membawa ampunan bagi tuan rumah. Kemudian semoga dengan menerima tamu yang baik, dengan menerapkan adab bertamu yang baik, kita diluaskan rezeki dan dipanjangkan umur untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian tadi anak-anak sedikit materi tentang indahnya akhlak ketika bertamu. Semoga ada kesempatan yang lain untuk kita belajar lagi. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.